Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku, Lunata Ivania. Jadi di videoku kali ini, aku akan sedikit sharing mengenai info dan juga tips trik bagaimana cara mencari pekerjaan freelance bagi pemula, terutama bagi sebagian besar mahasiswa. Nah, di sini nanti akan disajikan alamat dari websitenya, serta akan dijelaskan sedikit mengenai skill-skill apa yang harus kalian punya atau kita siapkan. Oke, baik langsung aja. Jadi ngomong-ngomong soal freelance itu apa sih? Freelancer atau yang biasa disebut dengan tenaga lepas itu adalah pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang, namun tetap memiliki ikatan kerja yang kuat terhadap suatu perusahaan. Nah, biasanya kontrak yang diberikan terhadap freelancer ini berisi project, desain, waktu pekerjaan, dan juga biaya yang dikenakan. Nah, biasanya biaya yang dikenakan terhadap freelancer ini pun bervariasi, macamnya banyak, tergantung dari kualitas proyek dan juga jam terbang yang kalian ambil. Nah, di sini juga ada keuntungan-keuntungan ya yang bisa didapatkan ketika kalian menjalankan freelance ini. Ya, keuntungan yang pertama itu ada fleksibel waktu. Kenapa bisa dikatakan fleksibel waktu? Jadi, bisa dikerjakan sambil kuliah gitu, atau sambil kerja. Jadi, freelance itu kayak ibaratkan pekerjaan sampingan, atau bisa dijadikan sebagai bisnis kalian. Yang kedua, income sama dengan besar kerja keras. Jadi, maksudnya di sini itu income kalian bisa ditentukan dengan seberapa besar cara kerja kalian aja. Kayak misal contohnya, kalau misalnya kalian kerja di konvensional, ya capek, ya gajinya juga nggak bakalan berubah, bakalan tetap sama seperti itu. Nah, sedangkan kalau freelance, jika kalian semakin kencang kerjanya, ya usahanya, semakin tinggi pula income yang kalian dapetin. Nah, gitu. Jadi konsepnya itu income atau pendapatan tuh sama dengan besar kerja keras kalian. Yang ketiga ada hobi. Nah, biasanya kebanyakan orang itu hanya melakukan freelance karena hobi mereka gitu. Jadi siapa sih yang gak mau dibayar untuk hobi yang dilakuin? Nah, untuk selanjutnya ini ada step freelance pemula. Jadi ada beberapa step untuk kalian jika kalian ingin menjadi seorang freelance pemula. Dan ini bukan hanya cuma pekerja biasa, bisa jadi bisnis di mana income-nya ini bisa kita atau kalian tabung. Yang pertama, ya usia berapapun bisa menjadi freelance. Jadi, untuk umur itu tidak jadi patokan seseorang tidak bisa menjadi freelancer. Ya, yang kedua, tidak melihat pendidikan terakhir apa. Jadi, yang dimaksud di sini, mau kalian lulusan SMA, SMK, ataupun buat kalian yang masih kuliah di bidang yang mungkin berbeda dengan apa yang kalian suka, misalnya kalian kuliah di jurusan perikanan nih, tapi kalian sukanya desain grafis. Karena yang dinilai sebagai freelancer itu adalah skill kalian, bukan ijazah kalian. Jadi seperti ini, klien punya uang, dia butuh orang yang bisa ngerjain kerjaannya. Kalau kalian bisa, ya udah selesai. Jadi kalian tuh nggak akan lihat pendidikan terakhir kalian itu apa, tapi yang mereka lihat adalah skill yang kalian punya. Yang ketiga, pilih bidang yang kalian sukai atau kalian kuasai. Jadi kalian harus pilih mau berkarir sebagai freelancer di bidang apa. Banyak sekali sih macamnya. Misal contohnya ada freelancer di bidang pemrograman web, freelancer video editing, ada juga di bidang penulisan, bahkan ada yang di bidang data entry. Yaitu tugasnya kayak masukin data gitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang ada saat kalian ingin jadi freelancer. Maka tentukan bidang apa yang kalian sukai
agar kalian enjoy dalam melakukannya. Kalau seandainya kalian belum tahu mau di bidang apa, coba kalian pelajari semua bidang dan kalian akan tahu di bidang apa kalian akan nyaman. Yang keempat, asah skill. Jadi ketika kalian udah ngerti bidang apa yang kalian sukai, udah ngerti passion kalian di mana, langkah selanjutnya adalah mengasah skill kalian. Kalian gak perlu jago di semua bidang, kalian cukup jago di satu bidang aja. Jadi, mau gak mau, kalian harus mempelajari itu secara terus-menerus. Jadi misalnya, kalian ingin menekuni desain grafis. Ya udah, kalian bikin aja satu hari satu desain. Perlu diingat ya, orang jago bukanlah orang pintar, tapi orang jago adalah orang yang mau berlatih terus-menerus setiap hari. Yang kelima, ada buat portofolio. Portofolio itu apa sih? Jadi tipsnya gini, kalian buat aja personal project. Misal kalian didesain nih, kalian buat aja desain-desain sendiri. Kayak misalnya ilustrasi, desain logo. Kalau di bidang lain, contohnya di bidang pemrograman website, ya kalian juga bisa bikin personal project seperti bikin website sendiri. Kalau di penulisan kalian bikin artikel aja sendiri. Kalau misal bidang yang kalian itu bidang penulisan. Nah, itu nanti akan menjadi portofolio kalian. Jadi portofolio itu bukan hanya contoh pekerjaan, tapi bisa juga dari personal project kalian. Nah, setelah kalian mempunyai skill dan portofolio yang layak untuk dijual, sekarang saatnya kalian untuk yang ke poin 6, belajar menjual diri. Di tahap ini, kalian harus belajar untuk mendapatkan klien atau menjual skill kalian. Nah, cara untuk mendapatkan klien yang kalian harus tahu tempat di mana klien itu kumpul. Nah, biasanya klien ini ngumpulnya di situs freelance. Kenapa? Karena situs freelance ini didesain untuk menemukan freelancer dengan klien. Oke, selanjutnya ada situs web freelancer. Di sini nanti ada beberapa contoh dari situs web freelancer ya. Yang pertama ini ada upwork.com. Nah, untuk Upwork ini lebih menawarkan semua bidang untuk setiap jenis pekerjaan freelance. Nah, ini biasanya itu mencakup baik proyek jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada freelancer.com. Nah, situs web ini memungkinkan kalian untuk bersaing dengan freelancer lainnya dalam konteks untuk membuktikan keahlian kalian. Jadi buat kalian yang ahli, ya freelancer berbakat lah bisa di sini. Terus yang ketiga ada toptal.com. Nah, Toptal ini tuh diperuntukkan untuk freelancer yang berbakat juga ya, dimana nantinya kalian akan melewati proses penyaringan. Nah, Toptal akan memberikan akses tak terbatas dengan klien-klien terkenal. Yang keempat, selanjutnya ada Fiverr.com. Nah, Fiverr.com ini tuh merupakan platform untuk kategori kreativitas, termasuk penulis, pembuat film, produser, dan lain-lain. Jadi ini tuh lebih dikhususkan bagi mereka-mereka yang suka atau punya program atau kategori yang suka kategori kreativitas. Yang kelima, ada seribu.com. Nah, seribu.com ini adalah situs khusus untuk para desainer gambar, logo, banner, ataupun kaos. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tips trik ya, step cara mencari pekerjaan freelancer, serta saran situs web apa saja yang recommended untuk freelance pemula. See you, terima kasih udah nonton videoku. Semoga bermanfaat.